Hai, halo semuanya, aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan reading dengan tema pandangannya terhadap dirimu setelah sekian lama tidak bertemu. Jadi berandai-andai, jika sudah lama tidak bertemu, tiba-tiba bertemu, pandangannya terhadap diri kamu seperti apa, atau bahkan yang tidak bertemu sekalipun bisa terlihat ya, pandangan dia tuh seperti apa ke kamu setelah lama tidak bertemu. Oke, tapi sebelumnya kita akan ritual candle dulu untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Aku taruh di situ. Silau nggak? Oke, malam ini kita pakai 7 cakra ya. Nggak ada tutupnya. Untuk meng-cleansing cakra-cakra yang ada di dalam diri kita. Aku ucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian semua yang baru saja mampir, baru aja singgah di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift, thanks, aku juga ucapkan terima kasih banyak. Berkah selalu buat kalian semua. I love you all, I love you sekebon. Disclaimer dikit biar nggak gagal paham. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak jangan dipaksakan ya, karena ini energi general kolektif banyak orang, harus bijak. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Buat yang ingin pesan produk spiritual aku juga kalian bisa klik link katalog ya di kolom deskripsi juga. Kita cek dulu energi dia dan energi kamu saat ini seperti apa. Kalau aku bilang saat ini itu bukan ikut waktunya aku ya. Kalau saat ininya aku saat terbit. Saat ini itu adalah saat kalian membaca atau mendengar readingan ini atau menonton gitu. Baru ketarik tuh energinya. Banyak sekali. Aku masukin lagi. Kalau kalian rasa aku shuffle lama juga di skip aja, dipercepat, nggak apa-apa. Dapat 3, punya kalian nggak apa-apa lah ya, jadi 4. Oke, konektor antara kamu sama dia di sini ada Ace of Cup. Hubungan yang baru saja, atau hubungannya apa ya, pondasinya nggak kuat, atau apa sesuatu yang dimulai terlalu cepat juga bisa. Jadi cepat jadian, cepat bubaran mungkin, atau cepat punya sudut pandang, jangan-jangan dia jodohku ternyata enggak. Jadi segala sesuatunya tuh yang serba cepat tanpa berpikir panjang ketika menjalin hubungan sama dia. Oke, energi dia di sini ada Knight of Swords, ada sedikit rencana planning yang sedang ingin dia lakukan, tapi sepertinya kayak masih memikirkan ya, jadi belum terlalu terlihat ada pergerakan maju. Jadi banyak planning, banyak rencana nih mungkin di penghujung tahun, tapi sepertinya untuk melakukan itu ada pemikiran-pemikiran yang harus dia cermati dulu.
ya, Queen of Swords, defensif juga nih, overthinking. Katakanlah gini, dia punya rencana nih, misalnya mau liburan kah, atau mau beli ini kah, beli itu, mau punya ini, punya itu. Tapi pertimbangannya adalah ya, bisa jadi masalah finansial atau ketidaksanggupan atau tidak cukup untuk memiliki apa yang menjadi keinginan dia. Even kalau tentang perasaan orang juga mungkin ada sesuatu yang dia rencanakan tapi kayak dia menahan diri karena mungkin juga tadi belum ada kesiapan atau belum ada kesanggupan untuk melakukan action tersebut. Ya, karena di sini ada Ten of Cup menuju kepada yang namanya kenyamanan. Hal yang dia kejar saat ini adalah tentang kenyamanan, berkah, blessing, ya, kedamaian, ketentraman. Tapi untuk menuju ke situ sepertinya banyak sekali rintangan atau kalau nggak banyak adalah beberapa gitu. Energi kalian sini ada Four of Pentacles. Secara finansial nggak ada masalah, tapi secara perasaan lagi terkurung dalam satu zona yang ibarat kayak burung berada di dalam sangkar emas. Lagi agak stuck dengan situasi love life mungkin, atau memang sengaja nggak mau punya love life dulu, kayak stuck sendiri dulu aja. Kemudian di sini ada Prince of Wands. Kalian sudah mulai merencanakan sesuatu juga nih. Apakah mulai merencanakan liburan atau merencanakan sesuatu yang membuat kalian senang ya, atau mungkin ada yang ingin mulai nge-gym, olahraga, atau melakukan apapun tentang perawatan diri supaya terlihat menarik ya. Kemudian ada The Sun, ada babak baru, ada blessing, ada berkah, ada afirmasi-afirmasi yang sudah mulai kalian naikkan ke langit. Itu artinya mungkin sudah mulai pada melakukan yang namanya resolusi. Tahun 2025 aku akan seperti ini, akan seperti ini. Itu. Kemudian ada Seven of Wands di sini. Ya, lagi berperang atau berjibaku. Ada sesuatu validasi yang ingin kalian tunjukkan atau kalian jelasin atau kalian perlihatkan, baik itu kepada seseorang ataupun kepada satu golongan atau komunitas atau lingkungan, apapun itu. Oke, kita lihat apa yang sedang atau sudah terjadi antara kamu dan dia. Ada third, ada apology, kemudian ada not yet, kemudian ada soulmate, kemudian ada komitmen. Bottom of the deck-nya energi kalian ada separation, ada perpisahan, break up atau jedah dulu, ada no contact, ada yang sudah tidak berkontak lagi, di block atau sudah di ghosting ya. Tapi antara kamu sama dia di sini ada kejujuran, ada faithful, ada clarity, ada compassion, ada sesuatu yang sudah kalian dealkan bersama. Aku konsepnya begini ya. Aku orangnya begini ya, aku sudah punya pasangan ya, aku ini itu dan bla 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 lainnya. Tapi kalian sudah tahu seperti itu, tapi tetap menyanggupinya ya, satu sama lain menyanggupi dengan apa yang sudah disepakati ketika sama-sama ingin memulai atau menjalin hubungan tersebut. Kemudian ada apology, sorry, grace, make amends ya. Ini tentang permintaan maaf. Apakah memang ya dari situasi ini ada yang circle-nya masih suka on off ya. Jadi nanti kadang-kadang baikan lagi, nanti berantem lagi, nanti blockingan lagi. Ya, nanti juga follow lagi, unfollow lagi ya. Jadi kayak ada energi kalau marah itu gegabah. Kalau marah itu nggak berpikir panjang. Tapi nanti kalau sudah baik juga nggak berpikir panjang lagi. Apa yang sudah dilakukan ya udah minta maaf ya. Di sini ada not yet, ada not the right time ya. Hubungannya masih bisa dikatakan belum ada kejelasan. Mungkin belum waktunya kah dari semesta, atau memang banyak hambatan-hambatan yang terjadi antara kamu sama dia. Seperti itu. Dan di sini memang terlihat hubungan ini adalah hubungan yang penuh dengan penantian. Kenapa? Karena ada boundaries atau ada ikatan yang kuat antara kamu sama dia. Mungkin ya, strong connection, romance, friendship, juga ada yang dari pertemanan.
Strong connectionnya ini adalah tentang soulmate. Kamu merasa bahwa sama dia ini belahan jiwa. Kayak kamu mungkin ngerasa bahwa kalau tidak sama dia kamu tidak bisa bahagia. Cuman sama dia kamu bisa lepas, kamu bisa begini, kamu bisa begitu. Komitmen. Ada yang mungkin sudah berumah tangga, berhubungan, atau ini hanya sekedar antara kamu sama dia pernah merencanakan komitmen. Ya, merencanakan pernikahan atau meningkatkan level dalam satu hubungan kalian, ya. Jadi bisa jadi mungkin, yuk kita nikah yuk tahun sekian, tanggal sekian. Ada yang sudah merencanakan hal sejauh itu, ya. Kita lihat dari tarotnya. Aku harap di 2024 penghujung ini buat kalian yang udah sering nonton tarot sepanjang tahun, kalau dirasa kalian sudah cukup, ya, waktunya move on, udah selesai. Jadi kemarin ada yang komen, Mi aku kayak udah gak ketarik lagi energinya di Mami. Berarti kamu udah selesai sayang, ya, udah selesai. Jadi kayak waktunya untuk move on, jangan lihat lagi. Karena apa? Lihat tarot lagi nanti kamu ketarik lagi dengan situasi masa lalu lagi, nanti gak selesai-selesai. Jadi kalau kamu rasa bahwa kok energi ceritanya udah nggak make sense lagi, karena udah, ya tugas kamu udah selesai untuk mengetahui atau mencari tahu, atau sudah di titik jenuh. Jadi lepaskan, tinggalkan, ucapkan selamat tinggal kepada Mami, juga kepada tarot, ya. Lanjutin kehidupan kalian kalau memang sudah sembuh. Seperti itu, sudah dapat validasi untuk diri sendiri, self love-nya dibesarin, ya. Jangan nanti udah dapat orang baru, move on, kalian masih juga nengok tarot, pengen tahu nih orang baru gimana. Nggak usah, nikmatin proses-prosesnya, ya. Oke, kita lanjut ke readingan. Kenapa aku bahas ini di tengah nggak di awal? Karena aku tahu banyak di antara kalian yang langsung kepada poin, nggak denger disclaimer, nggak denger ini itu, ya. Oke, di sini ada Three of Earth, ada Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada Eight of Air. Sorry, Nine of Air, ya, atau Nine of Swords. Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Three of Air, Three of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Wow. Awakening. Awakening tuh nomor 20, Judgment, ya. Kemudian ada Release. Ada kartu Death atau Scorpio. Hubungannya banyak yang sudah berakhir di sini. Jadi kalian-kalian yang lagi nonton di sini, it's mean artinya hubungannya sedang nggak baik-baik aja. Ya iyalah, kalau udah baik-baik aja ngapain nengok tarot? Mending pacaran, jalan-jalan, ya nggak sih? Gitu. Ya, ini hubungannya aku lihat ada yang ruang lingkupnya sama. Bisa jadi di ruang lingkup pekerjaan, ruang lingkup lingkungan tinggal mungkin, atau ruang lingkup pertemanan, ya. Ada zona juga friendship di sini atau friend zone antara kamu sama dia. Di sini ada hubungan yang tumpang tindih kalau aku lihat, ya. Tumpang tindih itu artinya campur aduk, berarti memang ada third party, mungkin ada hubungan third party, tapi ada lagi hubungan udahlah third party sama kamu, katakanlah ya, udah punya pasangan, punya kamu, tiba-tiba ada lagi satu lagi, mungkin masih juga kenalan sana sini. Jadi ini hubungannya udah tumpang tindih sampai kamu udah nggak tahu sebenarnya kalaupun dia selingkuh, selingkuhnya nih sama siapa gitu. Kamu mengira sama si A, nggak taunya sama si B. Jadi ada ketidakjelasan lah dari karakter si orang ini atau sikapnya. Nah, hubungan ini, hubungan yang tumpang tindih tadi atau yang terlalu luas lah, player lah katakan, ya, membuat kamu mungkin sedikit banyak overthinking, membuat kamu benar-benar merasa ambiar, membuat kamu ngerasa bahwa sesuatu yang dia lakukan terhadap diri kamu tuh benar-benar menyakiti perasaan kamu. Ada karmic relationship antara kamu sama dia. Artinya third party-nya kuat banget di sini. Ya, tapi ini juga tentang hubungan pembelajaran. Banyak yang melayangkan doa ke langit untuk melepaskan kekesalan atau pengharapan bahwa seseorang semoga didapatkan yang namanya karma, mungkin dapat balasan. Yang diingat hanya ketika buruk-buruknya, ketika lagi kesal, lagi marah, mendoakan yang nggak baik. Tapi ketika lagi bersama mendoakan, mengharapkan untuk mendapatkan. Jadi ada hal-hal yang berlawanan dengan sesuatu yang sudah kalian dealkan di awal tadi.
Ya, bahwa mungkin kita katakanlah kamu sudah tahu nih hubungan ini terlarang, hubungan ini ada sesuatunya. Ya, akhirnya yang tadinya rencana kita sejalan, seiring, mau sampai kapanpun kita coba aja, tapi akhirnya nyatanya nggak kuat di tengah jalan. Ya, ini nggak tentang third party atau tentang pasangan aja ya, third party-nya bisa jadi mungkin udah tahu nih ada yang berbeda agama, ya udah tahu pasti misalnya dari pihak keluarga kamu juga nggak akan ngizinin, pihak dari keluarga dia juga nggak ngizinin, tapi mencoba nggak apa-apa deh, siapa tahu suatu saat mereka akan luluh gitu. Padahal dari awal sudah bisa di cut off kalau kita sudah tahu ada ketidakmungkinan yang akan terjadi. Atau katakanlah tentang ras, suku, tentang apa ya, marga mungkin. Mencoba untuk memaksa supaya berharap suatu saat luluh. Entah dari pihak sana atau pihak sini. Tapi nyatanya mungkin berjalannya waktu akhirnya sesuatu terjadi tentang simpang siur. Ada yang udah nggak mau berkorban lagi, atau ada yang mau berkorban tapi memang nggak menemukan jalan terangnya. Yang nggak mau berkorban lagi dengan alasan, dibawalah tuh alasannya bahwa keluarga aku kan nggak setuju. Jadi padahal dia yang selingkuh mungkin, tapi dia ngaku-ngaku dijodohin lah sama keluarganya, diginiin lah sama pihak dari pihak ketiganya gitu. Jadi ini juga tentang trust issue dari pihak ketiga, ya, hasutan-hasutan yang dijadikan suatu alasan untuk menjadikan senjata ketika melawan kamu atau ketika terjadi konflik antara kamu sama dia. Itu dia, ya. Kemudian di sini ada rilis nih, artinya memang ada yang harus dilepaskan dalam hubungan ini atau bahkan memang sudah terlepas, tapi masih banyak yang denial. Denial dalam artian apa? Kayak menghibur diri. Menghibur diri itu kayak, iya, kita hanya terlepas sesaat, nanti suatu saat juga akan ketemu lagi. Waktu demi waktu, tapi sepertinya nggak kunjung datang. Akhirnya dia tadi hopeless lagi. Ya, ini banyak doa-doa. Aku nggak tahu nih doa ya, afirmasi apa yang kalian naikin. Apakah memang mengharapkan karma atau memaksa atau mengharapkan dia segera kembali lagi kepada diri kamu. Itu. Di sini juga ada beberapa yang menjadi sumber kontribusi ya. Kalau aku lihat ada yang sampai ini menafkahi, memberi ya. Memberi itu kan sama juga menafkahi. Jadi kayak memberikan sumbangsih yang besar kepada dia, tapi sebenarnya mungkin tidak dia gunakan untuk bersama kamu, tapi untuk dia gunakan kepentingannya sendiri atau keluarganya, atau hanya untuk bersenang-senang neraktir teman-temannya, seperti itu, ya. Jadi kayak mungkin kamu dijadikan account bank sama dia, atau mesin ATM berjalan. Oke, kemudian sini ada Artist of Water, Cancer, Scorpio, Pisces, Manifestation, ya, Magician. Kemudian ada Nine of Earth. Perbedaan usia juga terjadi di sini, Virgo, Taurus, Capricorn. Banyak wanita yang usianya lebih di atas sang pria. Paling banyak ya, tapi tidak semua. Jadi kalian juga harus bisa mencermati kalimat aku. Yang jelas di sini ada perbedaan usia yang lumayan jauh atau jomplang antara kamu sama dia. But yang nonton juga di sini banyak yang wanitanya usianya lebih tua. Kemudian di sini ada Six of Earth, Virgo, Taurus, Capricorn. Tuh kan, ini hubungan yang dimanfaatin ya kalau aku lihat. Banyak yang cuman menadah tangan karena dia tahu kamu ada di sini posisinya. Oke, kemudian di sini ada Destiny, Wheel of Fortune, ya, keberuntungan tuh. Bottom of the deck, energi kalian di sini ada Eight of Fire, Aries, Leo, Sagittarius, tuh kan. Masih berharap ada pertemuan minimal satu kali deh, Mi. Ya, lagi-lagi nih. Ini kalau aku lihat ada keinginan untuk bertemu, tapi lebih kepada untuk, nggak tahu ya, apakah menjudge mungkin, atau memang ada validasi yang belum tuntas yang kamu sangat-sangat ingin dengar dari dia, minimal sekali aja, buat terakhir kali aja. Itu. Jadi kalaupun ada keinginan untuk terkoneksi atau berkomunikasi atau ngobrol, tapi tidak dalam konteks yang ibaratnya positif semua ya, karena sebagian besar kalau aku lihat mungkin kayak ingin melampiaskan sesuatu yang kepending, tertunda kemarin itu.
Ini di sini kalau yang aku lihat ya, orangnya penuh dengan planning, tapi planning yang nggak masuk akal. Katakanlah planning yang nggak masuk akal itu adalah manipulatif ya. Jadi kayak aku besok tuh mau jalan nih sama temen-temenku, kamu bisa ini nggak? Aku butuh duit nih, aku kurang ini nih, misal. Atau nggak, walaupun dia nggak minta duit misalnya ya, aku besok tuh ada acara sama temen-temenku, kesana kesini, nggak taunya dia selingkuh misalnya gitu. Jadi ada alasan-alasan yang nggak make sense yang selalu saja dia lakukan. Jadi dia nih orangnya kayak creator, pintar menciptakan sesuatu. Bahkan sama kamu pun dia bisa menciptakan hal-hal indah hanya untuk menarik perhatian kamu. Misalnya hanya untuk supaya kamu melted lagi, luluh lagi, lumer lagi sama dia. Mak jelek nggak? Kemudian ya di sini manifestation tuh. Kalian berdealing sama seseorang pesulap. Ya. Bisa ngilang begitu saja. Lagi sayang-sayangnya ngilang. Lagi sakit-sakitnya muncul lagi, belum tuntas lagi. Atau kalian juga berdealing tuh sama seseorang yang bisa dikatakan masa bodoh. Kayak misalnya terjadi berantem nih hari ini, kamu tuh masih mikir sampai besok-besok gitu. Dia dengan wajah santainya, wajah gak berdosanya, ngerasa bahwa seolah-olah masalah kemarin itu gak perlu diselesaikan lagi. Dan is done gitu, selesai ya selesai. Jadi kadang-kadang kamu sampai bingung menyikapi dia tuh seperti apa. Nih orang kok kayaknya nggak berpikir ya, masalah kemarin aja sama aku masih kepikiran terus, masih mumet, kok dia seolah-olah nggak ada kejadian apa-apa gitu ya. Kemudian orangnya juga banyak trikinya, banyak alasan, sama sih sama ini tadi, hampir sama ya. Jadi kayak ada aja idenya, ada aja alasannya, apalagi kalau misalnya terjadi keributan, playing victimnya kuat banget gitu. Jadi kayak mungkin kalian berdealing sama seseorang tuh yang pintar mencari celah atau pintar mencari kambing hitam. Ya, karena apa? Dia melihat ada peluang besar, ada potensi besar yang bisa dia petik dari diri kamu. Dia tahu banget kalau kamu tuh orangnya nggak bisa marah sama dia. Dia tahu banget kalaupun semarah apapun, masalah sebesar apapun, dengan cara dia ya, di mana dia tahu kelemahan kamu, maka kamu bakal nurut sama dia, bakal melted sama dia. Seperti itu, ya. Kemudian sini ada Eight of Earth, ini dia. Tangannya di bawah, selalu meminta atau selalu mengharapkan, atau lebih banyak kamu yang memberi daripada dia yang memberi, seperti itu. Karena tadi dia melihat ada peluang, ada potensi besar yang bisa dia andalkan atau bisa dia dapatkan. Yang awalnya cuman gombal-gombal, seneng-seneng buat fun-fun aja, sebagian besar, nggak semua. Ya, tapi ujung-ujungnya melihat, wah ternyata dia royal nih, oh ternyata dia suka ngasih-ngasih hadiah nih, oh ternyata dia sayang banget, tulus banget, percaya banget sama aku. Kenapa nggak sekalian aja, sekali nyebur bisa dapat beberapa peluang yang dia dapatkan dari kamu, ya. Karena apa? Di sini hubungan yang dia jalin terhadap diri kamu adalah tentang visi misi jangka panjang dia ke depannya. Apa sih potensi yang bisa dia dapatkan, keberuntungan apa sih yang bisa dia terima dari kamu. Wheel of Fortune ini kartunya. Jadi artinya dia hanya mencari keberuntungan semata terhadap diri kamu. Disinilah mungkin puncak terakhir di mana konflik terjadi atau sering terjadi perselisihan antara kamu sama dia. Itu ya. Dan di sini aku juga lihat banyak justru kalian yang ninggalin dia ya. Jadi kalau kalian nggak di posisi yang misalnya ditinggalin atau ghosting-ghostingan, mungkin sebagian besar bukan cerita kalian ya. Gak usah diambil pusing, langsung ditinggalkan saja ya. Jadi gak usah berkoar-koar di komen. Karena readingan aku tidak tertuju untuk satu orang, aku gak fokus pada satu orang ya, gitu. Oke, kita lihat ya pandangan dia terhadap kamu setelah sekian lama tidak bertemu atau tidak berjumpa. Kalau sama mami aja baper, gimana sama pasangannya? Jadi nggak usah heran kalau hubungan nggak berhasil. Dalam kehidupan di luar dunia aja, yang ketemu orang banyak baperan. Gimana dengan pasangan? Jadi mainnya yang jauh dulu. Ini mami lagi nyindir siapa ini? Katanya. Oke, pandangan dia sini ada Nine of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Ace of Cup, Aries, Leo. Kok Aries, Leo sih masih sama, Cancer, Scorpio, Pisces. Ace of One baru Aries, Leo, Sagittarius. Wah, dia pikirannya sudah jauh. Jangan-jangan kamunya masih mikirin dia. Dia berpikir kalau kamu tuh sudah sama yang lain. Five of Cup. Cancer, Scorpio, Pisces banyak sekali ya. Kemudian sini ada Devil, Capricorn.
Ngopi dulu boleh izin sebentar. Biasa cafe latte mami mah. Pandangan dia kepada diri kamu setelah sekian lama nggak bertemu adalah Nine of Cup. Kalau kamu sekarang sudah bahagia, kalau kamu sekarang sudah move on, kamu sudah nyaman dengan kehidupan kamu, bahkan ada yang berpikir bahwa sudah tidak bersama dia lagi, justru kamu jadi orang yang lebih sukses, lebih mapan. Kenapa? Nggak ada yang morotin. Ya, dia nggak ngambil banyak lagi kepada diri kamu, sehingga mungkin kamu bisa nabung, mungkin kamu bisa punya ini, punya itu. Ya, atau kamu bisa mempercantik, mempercakap diri. Kalau selama ini sibuk ngurusin dia sampai lupa sama diri sendiri, dan dia bisa memandang bahwa kamu tuh sekarang sudah jauh lebih berbahagia atau sudah jauh lebih shiny, lebih glowing, katakanlah seperti itu, ya. Atau beberapa di antara mereka juga berpikir jangan-jangan kamu memang sudah main api lagi. Nggak main api lah, serius ya, sudah sama orang lain lah, katakan move on. Karena di sini juga ada Ace of Cup. Ya, pandangan dia setelah lama nggak bertemu, pasti kamu udah sama yang baru deh. Karena dia berpikir kamu tuh pasti gampang lah cari pengganti dia. Apalagi kalau misalnya dia tahu banget kalau misalnya selama ini dia pernah nyakitin kamu, ya. Jadi untuk mencari pengganti atau untuk melupakan dia tuh hal yang mudah buat kamu. Seperti itu. Dan di sini juga sudut pandang dia ya, atau pandangan dia terhadap diri kamu, bahwa kamu tuh udah benar-benar menemukan seseorang yang mungkin sevisi sama dia, ya. Ibaratnya kalau dicampur, diaduk, itu kalian sama-sama mix, ya, sama-sama membaur lah, katakan gitu. Mungkin selama ini antara kamu sama dia ibarat air dan minyak, susah untuk disatukan. Tapi mungkin yang sama yang baru ibarat susu sama madu, diaduk itu nyatu, kalis ya sebutannya gitu. Dan pandangan dia tentang kamu di sini ada Ace of Wands, bahwa kamu sudah punya rencana banyak ke depannya untuk masa depan kamu, ya. Banyak rencana-rencana yang memang menurut kamu tanpa dia pun kamu bisa hidup. Tanpa dia pun kamu bisa menemukan hal-hal baru, dunia baru dalam diri kamu. Ada juga yang mungkin kalau ini adalah kaitannya tentang pasangan ya, mungkin dia punya pandangan kalau misalnya entah ketemu ataupun suatu saat terjadi koneksi lagi, maka mungkin di sini ada sesuatu yang harus ditandatanganin. Katakanlah mungkin kamu mau mengajukan perceraian atau kamu mengajukan tuntutan, mana tanggung jawab buat anak, ya, atau apapun segala sesuatu yang akan ditandatangani melalui legalitas atau bahkan saksi, entah cuma sekedar saksi RT RW keluarga atau notaris, itu juga bisa, ya. Ada sesuatu yang memang harus dituntaskan di sini. Dan dia sepertinya tahu kalau kamu akan melakukan itu. Dan ini tidak melulu tentang yang sudah berpasangan atau sudah punya anak ya. Artinya ini tentang sesuatu yang dicap, di label. Artinya keputusan, final decision. Walaupun ini adalah untuk langkah baru kamu, awal baru kamu. Tapi ini akan dilakukan setelah melakukan sesuatu yang harus ditanggung jawabin bersama-sama antara kamu sama dia. Ya katakanlah mungkin deal ya, kamu dulu punya utang sama aku, yuk bayar salah satunya ya. Karena aku cuman kadang-kadang harus menyampaikan dalam wawasan yang luas, karena ada orang-orang yang ngerasa bahwa ngomongan aku yang itu berarti ceritanya di situ. Enggak ya. Jadi luas. Ini ada yang harus diselesaikan dengan katakanlah entah itu melalui materai, legalitas atau tanda tangan lah, minimal butuh saksi untuk benar-benar sampai tuntas. Kalaupun nggak pakai saksi, hanya berdua aja, berarti memang keputusan akhirnya adalah yuk ketemu sekali lagi. Itu ya pandangan dia terhadap diri kamu. Tapi ada juga beberapa nih bahwa dia ngerasa kalau kamu tuh memang masih sedih, masih menyimpan duka atau masih merasa kehilangan dalam apa yang terjadi antara kamu sama dia. Tapi ya dia tahu sih pandangannya ya, walaupun misalnya tentang kehilangan diri dia atau kehilangan banyak hal lah yang dilakukan oleh diri dia, dia tahu banget sih kalau kamu itu pelan-pelan akan bangkit lagi. Karena dia tahu kamu punya potensi di sini. Paling kamu kehilangan 3 cup kok, tapi kamu masih punya 2 cup. Ini hanya tentang proses waktu. Jadi kalaupun ini nanti dia yang nggak datang, dia cuma diem aja, dia tahu kamu berproses. Kalau dia datang justru nanti kamu sulit untuk berproses. Kalau dia datang lagi nanti kamu melted lagi, nanti dia nakal lagi, dia bikin ulah lagi, nanti ngulang lagi dari awal, seperti itu. Jadi pandangan dia ke kamu tuh kayak dia tahu sih kamu tuh orang yang kuat. Dia tahu kamu tuh orang yang kebal,
Ya, ibaratnya dengan apa yang dia lakukan terhadap diri kamu pun mungkin dulu kamu pernah ngalamin itu dengan orang lain atau dengan mantan kamu, seperti itu. Ada juga yang berpandangan bahwa setelah nggak lama ketemu sama kamu, ya, dia tahu banget mungkin beberapa di antara kalian masih ada yang seperti devil. Masih marah, masih kesal. Ya, masih mungkin saja akan membabi buta untuk menghukum dia di sini, ya. Untuk merepet, marah, ngomel, untuk nyocotin, atau untuk apa ini. Jadi yang jelas tentang kemarahan ya, tentang murkanya kamu terhadap diri dia, dia tahu banget. Atau kayak biasa, aku lagi seneng ngomongin itu tentang apa ya, jangan-jangan kamu juga masih marah, pengen ngokopin ubun-ubunnya. Aku nggak tahu kenapa belakangan ini aku suka ngomong itu. Kayaknya asik banget ya. Ntar ya, ini kayak agak kesini. Oke, kita lihat lagi ya pandangan dia terhadap diri kamu setelah lama nggak bertemu. Oke, di sini ada The Chariot. Move on dengan cepat. Kemudian di sini ada The Sun. Ada 2 The Sun kamu. Pandangan dia terhadap diri kamu, Eight of Swords. Ini ada dualitas ya, ada yang sudah lama, ada yang masih baru. Yang udah lama ini, kalau aku lihat lebih kepada melakukan apa ya, pandangannya itu lebih melihat tentang pelepasan. Tapi untuk yang masih baru-baru, ini pandangannya adalah tentang apa yang kamu alami, tentang kesedihan, seperti itu. Energi dia saat ini ada Nine of Coin, lagi banyak. Berupaya, berusaha. Ada 2 nih Nine of Coin ya. Lagi artinya sekarang banyak sekali upaya-upaya yang sedang dia lakukan dalam kehidupan dia supaya mendapat kemakmuran atau keberkahan, blessing. Yaitu nggak tahu prosesnya apakah memang upaya-upaya dengan dirinya sendiri kerja atau dengan mengandalkan orang lain lagi yang bakal jadi mangsa atau jadi target utama atau apapun yang berkaitan. Pokoknya hidup gua harus senang, hidup gua harus berkelimpahan, harus punya ini, punya itu. Materialistisnya kuat sekali ya. Pandangan dia terhadap diri kamu tadi di sini ya, ada beberapa yang sudah menganggap kalau kamu itu memang saat ini sudah move on, sudah berkelana. Artinya memang sudah melepaskan dia sih. Ya, ada juga yang memang juga berpandangan kalau kamu tuh dengan kartu The Sun ini adalah ya kamu memang fokus sama kehidupan baru kamu. Kamu fokus dengan apa yang menjadi hobi kamu, kerjaan kamu, kreativitas kamu, tanpa mau menoleh ke belakang lagi. Artinya kamu kayak udah nggak mau peduli lagi sama dia. Ada yang sudah sadar ke arah situ. Ada juga yang berpandangan kalau kamu saat ini masih mengurung diri, ya, atau membuat batasan, jeda, atau masih terbelenggu sama dia. Karena mungkin ini ada di posisi nggak tahu sekarang kabar kamu gimana. Atau mungkin sudah saling blokir-blokiran. Atau memang kamu juga sudah pindah. Sehingga kayak dia berpikir ini orang kok nggak bisa diketemukan ya. Ini orang kok nggak bisa dilacak ya. Sehingga mungkin dia berpikir oh dia masih masih sembunyi kali di gua. Masih menutup diri karena mungkin masih kecewa sama aku. Atau masih patah hati sama aku. Ada ya, benar apa kegeeran aja nih. Dianya ya, bukan kalian. Kemudian di sini ada Seven of Cups ya. Nah, pandangan dia ke kamu adalah kamu sudah banyak pilihan, kamu sudah lebih pintar sih. Ya, ibaratnya hilang dia 1, kamu bakal tumbuh 1000. Di sini ada penyesalan dalam diri dia sebenarnya kalau aku lihat ya, selipan nih. Jadi kayak dia ngerasa bahwa kenapa ya aku lepasin kamu. Padahal kamu tuh adalah orang yang membawa keberuntungan. Kamu tuh ibaratnya jin or jininya buat dia. Gosok-gosok ku kabulkan beberapa permintaanmu. Canda ay. Ya, jadi ini lebih kepada kayak dia tahu kalau kamu tuh udah lebih bijak saat ini, kalau kamu tuh sudah banyak pilihan. Jadi mungkin ini ada di energi orang yang sudah nggak mau ngejar-ngejar dia lagi, udah nggak mau minta-minta validasi lagi, atau nggak nanya-nanya kabar dia. Pokoknya kamu udah hilang, artinya dia melihat kamu atau memandang kamu tuh kamu sudah tinggal pilih aja ke depannya. Siapapun yang datang, kamu tahu cara menseleksinya untuk tidak bucin lagi atau untuk tidak berekspektasi lagi secara lebih. Ya, kemudian di sini ada Four of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Ini juga tentang let it flow atau mengalir ya. Jadi pandangan dia ke kamu bahwa kamu tuh sekarang memang masih terluka, memang masih kecewa, memang masih sakit hati mungkin sama dia. Tapi yang dia lihat kalau kamu itu sekarang sudah mengikuti takdir semesta.
Ini tentang sudut pandang dia kepada diri kamu adalah kamu sudah melakukan pelepasan. Kamu sudah lebih terlihat self love-nya besar, tinggi. Dan ini yang membuat dia nantinya akan segan sama kamu. Atau nantinya akan merubah dia. Bahwa dia nggak bisa lagi main-main sama kamu seperti sebelum-sebelumnya. Gitu, Ai. Oke, kita lanjut ke cek zodiak. Inisial nama. Ada angka-angka buku mana ya? Oh, ini dia. Kita lihat zodiak yang paling kuat. Zodiak juga nggak patokan ya, Ai. Ini cuman untuk melihat siapa yang paling besar. Kalau di ceritanya aja udah make sense, tapi di angka, di zodiak nggak ada juga. Kalian harus bisa menajamkan intuisi kalian. Oh, ini ceritanya mirip aku nih, gitu. Oke, ada Taurus, Scorpio, kemudian ada Gemini, Aries, ada Virgo, kemudian ada Aquarius, Cancer. Di sini yang nonton banyak nggak sih yang berpasangan Aries dan Virgo? Sering banget mereka nemplok. Inisial nama ada A, ada Z, ada K, ada R, ada X, ada E, W, Y, T, F, J, H. Atau maksudnya N. Wah. Angka yang terkoneksi antara kamu dan dia. Kartunya udah bengkok-bengkok. 31, 19, 4, 6, 15, 16, 11, 26, 17, 24. Bottom of the deck-nya 21. Mari kita baca buku tentang ayat-ayat mantan. Kita masuk ke perihal memaafkan. Demi malam yang menyembunyikan wajah masam, para lajang sesungguhnya mendapatkan maaf dari mantan jauh lebih sulit daripada meraih ampunan Tuhan. Apabila datang hari raya, sebagian di antara kaum lajang menunggu permintaan maaf dari mantan, sementara sebagian lainnya meminta maaf dengan atau tanpa niat balikan. Mereka yang memohon maaf lebih baik daripada mereka yang memaafkan. Tapi mereka yang memohon maaf demi balikan lebih buruk dari segala kesalahan yang pernah diperbuat. Hanya yang kuat iman pada masa depan mampu memaafkan tanpa niat ingin balikan. Dan sungguh itu yang sedikit di antara kaum lajang. Dan mereka yang lemah imannya itu kebanyakan adalah kaum lelaki bujangan. Ini kita sambung besok ya, karena panjang banget. Oke, aku semua, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Bye,